cerita ini nggak terlalu banyak hafal nih kalau ini gimana? Betul Om, ini juga sebetulnya gedung yang punya nilai histori, tapi informasinya tidak begitu banyak seperti bangunan-bangunan yang ada di kawasan Asia Afrika ini. Tapi dari berbagai literatur yang saya baca, ini gedung Suwarha dibangun tahun 1950-an. Ya, katanya ini juga dibangun untuk persiapan Indonesia dalam hal ini adalah Bandung menyelenggarakan atau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jadi ini gedung ini persiapan KA buat apa? Penginapan. Nah, ini juga katanya dibuat di sini untuk mendekatkan para jurnalis atau wartawan dengan kantor Pos Giro untuk mengirimkan berita melalui telegram pada saat itu, jadi lebih dekat gitu. Nah, jauh ke belakang gedung Suwarha ini sebetulnya memang gedung baru tahun 1950-an. Nah, sebelumnya ini adalah dua gedung yang dirobohkan. Yang dirobohkan adalah satu gedung bentuknya bergaya Arab, yang satu lagi bergaya etnis Tionghoa. Tapi itu memang sudah tidak tampak sekarang. Jadi ini yang ada adalah gedung Suwarha dan 5 lantai dibuatnya, dan gedung ini sekarang terlihat memang kurang terawat ya, ada beberapa kerusakan yang memang tidak diperbaiki oleh si pemilik gedung ini. Saya malah tahunya ini tukang buat pakaian apa gitu, baju bukan ya? Dulunya malah sebagian digunakan untuk pertokoan, itu yang lantai bawah juga tuh. Kelihatan beberapa pertokoan sekarang juga masih tutup, tidak ada aktivitas. Yang atasnya apalagi tidak ada aktivitas. Tapi ini di sebelah timurnya ini adalah ada bangunan yang bersejarah juga, ini Masjid Agung sebelah sininya. Jadi menempel dengan gedung Suwarha ini. Oke. Nah, paling kalau dari sisi saya, ini bagusnya cahaya kalau sore pagi-pagi, karena matahari dari ujung sana dia terang gitu. Tapi sekarang pun seperti sekarang agak sore masih oke, masih kelihatan. Jadi yang saya perhatiin ini karena ada jembatan juga nih. Ini kalau dia nyala ngalangin juga tuh banyak nyala. Jadi saya ngambil fokus ke gedung ini, ngambil suasana aja. Jadi pertama tetap buat ngambil level view-nya dapat, suasana jalan kayak Eropanya dapat, ini dapat. Nah, ini 1/6/2200. Nah, saya pakai kecepatan rendah dengan ini teknisnya pada saat motret itu kalau di bawah 1/30 detik kita tahan napas, jadi buang napas tahan baru motret kayak ini sekarang. Oke, satu. Nah, ini kan jadi kelihatan efek geraknya, tapi kalau bawahnya mobilnya gelap itu nggak kelihatan. Lagi ya. Tuh. Jadi saya ngambil ada bagian jalan ini jalan keambil, masjidnya sepotong keambil. Oke, 1, 2. Nah, sekarang tinggal lagi momen yang terang. Mobil lewat, gelap, angkot warna hijau lumayan. 1, 2, 3. Tuh. Nah, dapat ya. Dapat. Jadi efek geraknya dapat. Itu baru satu sudut, baru nanti kita sama seperti tadi, ada foreground, ada background, ada suasana gitu. Paling ngambilnya kalau mau ngambil misalkan ada Bandung khas Batu, ada bendera ini, kalau bagus bendera misalkan nggak kelihatan. Ini kita bisa manfaatkan swivel kamera misalkan seperti ini. Nah, gitu. Ngambilnya ini ada foregroundnya, biarpun gelap, itu bagian atasnya. Ini baru sudut pertama lurus, sudut kedua, sudut ketiganya suasana yang lain, misalkan bisa pakai ini, boleh. Tuh. Nah, udah. Ini selesai. Yang menarik apa di sini? Si gedung ini ini kan garis-garis. Di sebelah gedung ada garis-garis. Keperhatiin nggak, Pak? Apa yang kayak garis-garis ini? Yang itu bukan? Bukan. Ini. Oke, ya, saya mah tidak tahu. Jadi, itu garis-garis, kita lihat bagian garis-garisnya ini. Sama kan garis? Nah, jadi gambar ini menarik kenapa? Karena ada bidang, ada bentuk yang mirip dengan gedung ini. Kemudian jangan lupa, karena ini bagus, kita bisa ngambil horizontal dan vertikal. Ya. Orang bilangnya potret atau seperti itu, lebih ke pose. Nah, ini tuh kayak gini. Ini semuanya fokus ke objeknya, bangunannya. Kalau mau
Kita bisa ngambil refleksi juga. Refleksi dari mana kira-kira? Ini air. Nah, air. Ah. Betul. Bentar, tinggal nunggu. Nah, tadi udah pakai kamera, sekarang coba pakai handphone. Sama prinsipnya, malah sudutnya bisa lebih ini, lebih apa namanya? Lebih ekstrim. Nah, misalkan tadi di bawah sini, oke. Bentar, nunggu mobilnya bersih. Nah, jadi buat saya, fotografi itu ada metodenya. Fotografi is fun, fokus, unpredictable, naratif. Jadi, baik kita mau menggunakan kamera atau menggunakan smartphone, tetap pada saat ngambil gambar itu ada point of interest-nya, ada fokusnya. Di sini ada fokusnya, di sini lengkungan gedung yang dari Albert style-nya itu. Jadi selalu ada di sini. Gitu. Jadi ini refleksi suasana saja. Pakai depan foreground itu suasana, tapi tetap point of interest atau fokusnya itu fun-nya itu ada di bagian gedungnya tadi. Gitu. Jadi kita ngambil apapun tetap nanti ke bagian gedung ini yang akan jadi ceritanya gitu. Jadi fotografi is fun, metode saya buat fokusnya seperti yang kita lakukan sekarang, mencari titik point of interest dari sebuah objek yang ada di lapangan begitu. Kalau kita mungkin tema lah gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Berarti nanti ada fokus, Unpredictable naratif. dan naratif. Fokus itu bisa teknis non teknis. Nah, ini fokusnya non teknis, lebih ke point of interest atau temanya. Kemudian nanti ada unpredictable, sesuatu yang berbeda. Nah, sudutnya kayak tadi kan kalau kita ngeliat biasa aja, tapi kalau ngeliat dari bawah tadi atau dari foreground itu berbeda. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Kemudian naratif, ada ceritanya. Gitu. Ceritanya gedung ini yang jadi point of interest. Gitu. Nah, untuk yang dua lagi Om, nanti yang unpredictable sama naratif. Oke, bisa. Nah, di gedung yang lain mungkin kita bisa Bisa lebih dieksplor lagi gitu. Oke. Ya. Oke, ini udah cukup. Sudutnya udah cukup yang beda gitu ya, nggak seperti yang kita Sampai lihat. gedung selanjutnya. Oke, kita duduk selanjutnya. Jangan lagi.